Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 20 September 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami datang kepadamu dan akan mendengarkan sabdamu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabdamu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan mendasari renungan kita pagi ini dengan Kitab Kejadian pasal 45 ayat 4, tertulis demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Dan tema renungan saat ini adalah namanya Yusuf. Saudara-saudara, dalam beberapa hari ini kita, khususnya Jemaat GKI Salatiga, akrab dengan nama Yusuf. Namanya disebut-sebut dalam bacaan pertama Perjanjian Lama di kebaktian minggu kemarin, dan disebut lagi bahkan dibicarakan di dalam pemahaman Alkitab hari Selasa sore sampai malam kemarin. Siapakah Yusuf ini? Bagi sebagian besar kita barangkali nama dan kisahnya sudah tidak asing lagi. Dia anak kesayangan Yakub yang lahir dari istri yang paling dicintai Yakub, yaitu Rachel. Ia mempunyai 11 saudara laki-laki, 10 kakak dan 1 adik. Selain itu, ia mempunyai juga seorang saudara perempuan. Oleh saudara-saudaranya, ia tidak disukai, dicemburui, dan dibenci setengah mati karena perlakuan istimewa yang ia dapatkan dari Yakub, ayah mereka. Sampai suatu ketika kebencian saudara-saudaranya memuncak sampai-sampai ingin membunuhnya. Urung membunuh, mereka menganiaya Yusuf dan mengakhirinya dengan menjualnya sebagai budak. Namun siapa sangka Yusuf akhirnya malah menjadi seorang pejabat penting di Mesir, menjadi seorang raja muda, orang berkuasa nomor 2 sesudah Raja Firaun sendiri. Begitu cerita singkatnya. Akan tetapi semua itu diperolehnya setelah melewati lika-liku hidup yang berat, yang bagi orang pada umumnya barangkali bisa membuatnya berpaling dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bayangkan saja, Yusuf mengalami bagaimana dirinya ditolak, dibuang, dan dicampakkan oleh saudara-saudaranya yang notabene adalah orang-orang yang dianggapnya sebagai orang-orang terdekatnya. Betapa sangat menyakitkan, bukan? Kemudian ketika kehidupannya sudah mulai membaik, namun karena menolak diajak berselingkuh oleh istri Potifar, majikannya, ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Padahal ia menolak itu demi menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Potifar, dan karena tidak ingin melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Allah. Dengan semua yang terjadi itu, bisa saja Yusuf bertanya-tanya atau bahkan protes kepada Tuhan. Mengapa semua itu ia alami? Apalagi dalam kasus di rumah Potifar itu, ia malah berusaha untuk hidup benar, menolak dosa,
dan menjauhi kejahatan yang jelas tidak disukai Allah. Namun ia malah tertimpa kesusahan dan derita. Meskipun di dalam penjara, ia kemudian menjadi kesayangan kepala penjara, tetapi biar bagaimanapun tetap lebih baik hidup sebagai orang bebas yang berada di luar tembok penjara, bukan? Namun demikian, inilah baiknya Yusuf. Dalam situasi seperti itu, ia tidak berpaling dari Allah dan tidak meninggalkannya. Ia tidak meninggalkan kebenaran yang diyakininya. Ia tetap memilih berjalan lurus dalam imannya. Ia yakin betul bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, selalu menyertainya, termasuk di dalam kesusahan hidup dan penderitaan yang dialaminya. Di dalamnya Allah punya rencana, dan rencana itu adalah rencana yang baik. Karena itu, terkait dengan dijualnya dirinya sebagai budak, ia memahaminya sebagai Allah menyuruh dirinya untuk mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Saat ia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya di Mesir. Kemudian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf melihat di dalamnya ada Allah yang mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara hidup saudara-saudaranya, bahkan sebuah bangsa yang nantinya merupakan keturunan mereka. Sebab itulah Yusuf tidak dikuasai oleh sakit hati, benci, dan dendam kepada saudara-saudaranya itu. Bahkan mengampuni mereka yang telah berbuat sangat jahat kepadanya. Sekalipun kalau mau sebenarnya mudah saja bagi Yusuf untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya itu. Karena ia adalah seorang raja muda yang memiliki kuasa besar. Demikianlah Yusuf, seorang yang menjalani kehidupannya dengan iman kepada Allah, yang ia percayai memiliki rancangan yang selalu mendatangkan kebaikan. Ia juga seseorang yang tidak mau menyimpang dari kebenaran, sekalipun untuk itu ia harus menanggung berbagai kesusahan dan penderitaan. Dan sebagai seseorang yang memiliki jabatan tinggi, kekuasaan besar, dan kekayaan berlimpah, ia tidak mempergunakan semuanya itu untuk berbuat sewenang-wenang dan menyakiti orang lain, melainkan untuk membangun kehidupan yang baik, serta relasi yang baik dengan orang lain, termasuk dengan orang-orang yang pernah menyakiti atau berbuat salah kepadanya. Lalu, bagaimana dengan Allah? Ternyata Allah tidak pernah mengecewakan orang yang telah berusaha untuk hidup benar di hadapannya dan yang menjalani kehidupan dengan beriman setia kepadanya. Lihatlah Yusuf tadi. Kemudian bagaimana dengan kita? Pasti ada banyak yang bisa kita pelajari dan lakukan dari hidup orang yang namanya Yusuf itu tadi, bukan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami dapat belajar dari Yusuf, dari kehidupannya, ketika ia tetap berjalan dalam iman kepada Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran, sekalipun taruhannya adalah kehidupan yang menjadi tidak mudah dan berat. Kami juga belajar untuk tidak memendam benci dan keinginan membalas dendam kepada orang lain yang berbuat salah kepada kami, serta memakai jabatan, kekuasaan, kekayaan untuk membangun relasi dan kehidupan yang baik. Namun bukan hanya belajar, melainkan kiranya kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.